Misteri. Menjadi istri kedua Suryono, Bella seakan tak peduli. Tak berlebihan bila publik pun meletakkan asumsi Bella mengejar harta Suryono demi gengsi. Langsung aja kita undang orangnya, karena kalau melihat suaminya harusnya bisa saya gebet hari ini ya kan. Langsung aja inilah Bella Sophie. Hai semuanya. Boleh minta sekali lagi nggak? Apanya? Sekali lagi show-nya. Oke, duduk ya. Oh, satu-satu nih ceritanya. Iya. Ntar manajer gue duduk di mana nih? Nanti Di bawah manajer lo nih. gampang lah. Gua agak serem liat dia soalnya. Bella, Mas Dedi, apa kabar? saya baik. Baik. Begini aja lah hidup. Gimana? Udah ada rencana pengen menikah lagi mungkin? Nah justru melihat pernikahan kamu kemarin saya jadi pengen nikah lagi. Kalau doain ya pemirsa semuanya ya. Harus Semoga cepat loh. nyusul ya. mudah-mudahan dapat wanita cantik seperti kamu. Makasih Mas Dedi. Kalau suami kamu aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Kayaknya tampak masih bagusan saya. Hah? Ya nggak apa-apa lah Mas Dedi. Yang penting hatinya. Yang penting hati juga. Oh hati nggak ada yang tahu. Kalau hati nggak ada yang tahu. Ya kan kalau tampang bisa dinilai, harta bisa dinilai, hati tidak ada yang tahu. Bener kan? Ya gitu deh. Ya kan? Iya. Kalau hati nggak ada yang tahu. Tapi begini, ini lagi rame karena di berita. Kalau saya salah, bilang saya salah ya. Oke. Diberitakan bahwa kamu mengaku bahwa kamu adalah istri kedua. Iya. Pertama, kenapa mau jadi istri kedua? Iya sih, cuman itu doang sih. Nggak kok mau gitu loh. Saya mau istri kedua aja saya dicerai kok. Kamu mau? Oh gitu, Kalau alasannya gitu waktu itu itu saya ke kamu. Alasannya itu ya kemarin cerai ya. Iya. Tapi yang kedua kenapa belum menikah Mas Dedi? Karena saya mau nyari yang ketiga. Oh enggak, jadi gini ya. Ya sebagai seorang perempuan mungkin kalau hati kecil ditanya atau egoisnya aku mungkin gak ada yang mau lah gitu. Semuanya kan itu kan pertimbangan kan banyak tuh Mas Dedi. Jadi awal banget aku ketemu, terus habis itu temenan, habis itu pacaran, dan gak ada yang maksudnya gini satu hal ya, kalau misalnya dari awal istrinya nggak mengizinkan aku untuk menikah dengan suaminya juga aku nggak bakal mau lah Mas Dedi. Istrinya ngizinin? Ngizinin. Luar biasa. Kalau kamu jadi istri pertamanya, kamu ngizinin nggak? Ya belum tahu ya Mas Dedi ya, maksudnya kan semuanya kan beda ya kondisinya seperti apa. Aku kan nggak harus bilang satu persatu rumah tangga aku itu seperti apa gitu. Yang penting kan endingnya baik dan mudah-mudahan kedepannya itu rukun-rukun aja. Itu waktu istrinya ngizinin, kamu tahu? Tahu. Dia ngomong depan kamu gitu? Aku bilang sama suami aku, ini gimana? Terus setelah kita pacaran juga suami aku bilang, suami aku tuh orangnya jujur banget, dia orangnya jujur. Jadi dari awal aku ketemu sama dia kan nggak langsung pacaran ya, awalnya kan temenan. Aku sempat shock juga sih, dia bilang dia udah punya istri ya gitu. Setelah itu dia gentle banget, dia minta izin ke orang tua aku langsung untuk serius, menjalin hubungan serius sama aku. Tapi dia bilang udah punya istri? Dia bilang udah punya istri. Terus? Dia datang, dia meminta langsung sama orang tua aku. Waktu dia bilang kamu, saya udah punya istri gitu, gimana rasanya? Ya awalnya aku sempat kaget, shock, udah gitu. Ya udah aku pikir kan nggak mungkin ya aku bisa mikir, oh aku tahu nih di kemudian hari aku bakal menikah seperti sekarang. Jadi aku sih biasa aja, temenan biasa aja sama dia. Tapi dengan ketulusan dia, dengan kebaikan hatinya, aku dikenalin sama orang tuanya, aku dibawa ke Papua kan. Dikenalin sama istrinya nggak? Istrinya belum pada saat itu, tapi insya Allah minggu depan bakalan ketemu. Nggak jambak-jambakan itu? Nggak takut? Enggak. Yakin? Ya enggak lah Mas Dedi, kemarin baru telepon-teleponan kok. Telepon-teleponan kemarin, ngomong apa di telepon? Enggak ada, ngomong kakak apa kabar, terus baik. Kapan main kesini? Iya nih aku pengen main ke Makassar. Jadi lucu Mas Dedi, jadi suami aku tuh sekarang tinggal di Papua. Istri pertamanya tinggal di Makassar. Istri pertama tinggal di Makassar. Istri kedua tinggal di Jakarta. Istri kedua tinggal di Jakarta. Suaminya tinggal di Papua. Kamu ketemu suami kamu berapa lama sekali? Ngelihat kesibukan aja sih. Kalau misalnya lagi nggak sibuk, seminggu sekali. Kalau misalnya sibuk banget, 2 minggu sekali. Kalau dianya sibuk banget? Aku yang kesana. Kamu kesana? Mau mencontoh? Enggak, bukan mau mencontoh, mau nemenin kamu pada saat suami kamu sibuk.
Emang nemenin nggak boleh? Nemenin kan ngopi-ngopi, Sharing, ngobrol, sharing cerita, ya, belajar, bisa, kan boleh. Bukan tujuan negatif itu. Terus kamu yakin kamu tuh yang kedua? Nanti setelah kedua tiba-tiba keluar ternyata ketiga, keempat gitu kan nggak ada yang tahu. Kalau Iya. ternyata kamu keempat gitu gimana? Agak serem ketawanya, agak serem loh. Enggak, Dari dalam hati gitu kayaknya. Enggak, ketawanya. dari kemarin tuh banyak banget ya gosip-gosip. Katanya sampai mantan-mantan aku bilang aku tuh sebenarnya istri kelima gitu. Nah, ada yang bilang gitu kan? Sampai detik ini aku percaya sih sama suami aku, percaya banget gitu loh. Sekarang masih percaya? Masih percaya. Sekarang? Iya, masih percaya. Kalau sekarang? Ini hitungannya per detik soalnya kan? Ya insya Allah masih Per detik ini. percaya lah. Kalau misalnya ada yang kedua, ketiga, keempat, pasti dia bakalan marah. Kalau seandainya ternyata ada kedua, ketiga, keempat, kamu terima nggak? Ya belum tahu ya. Kenapa dia ketawa? Harusnya sakit loh itu. Enggak, masih belum tahu ya. Maksudnya kita kan nggak tahu seperti apa nantinya gitu. Nah terus kamu kenapa bisa dengan Suryono ya? Benar Iya. Pak Suryono. Kan kalau di mana-mana ngomongnya gosipnya ini gara-gara dia kaya doang. Kalau misalnya dibilang gara-gara kaya ya enggak juga sih ya. Maksudnya gini. Berarti kalau miskin mau? Nggak mungkin lah. Enggak sih, maksudnya mikirin dia itu baik ya, baik, sederhana, terus tulus orangnya. Itu yang ngebuat aku akhirnya luluh. Ya, aku tuh nggak harus nggak langsung menerima dia jadi suami aku, nggak. Panjang banget lah pertimbangan aku, ada sekitar 5 bulan. Aku tuh udah yang sempet kayak putus, 3 kali putus kan, ngejauh. Udah nih nggak mungkin. Aku tuh nggak mau. Ya egonya seorang perempuan ya gitu. Udah, aku tuh nggak mau jadi yang kedua. Udah, aku sempat putus jauh. Terus lost contact gitu sama dia. Terus balik lagi. Kamu terus, dapat apa bisa balik lagi tuh? ya nggak dapet apa-apa. Ya kan maksudnya dapat janji atau dapat Ya apa enggak, gitu? namanya kan udah hati yang berbicara susah sih Mas Dedi. Luar Cie. biasa. Nah terus apakah kayanya itu juga termasuk salah satu daya tarik? Enggak lah, suami aku biasa-biasa aja kok orangnya, nggak kaya-kaya banget lah, biasa-biasa, sederhana aja. Sederhana tampangnya. Semuanya sederhana, baik-baik, sederhana semuanya. Ya tampangnya kan juga orang-orang nih banyak yang bilang, Bella kok mau sih sama kayak gitu, gitu ya. Kurang ajar itu Iya orang-orang. banyak yang Enak aja. Wanita tuh melihat dari hati. enggak, memang banyak yang ngomong gitu kan. Nggak, emang banyak yang bilang sih kayak misalnya haters di Instagram, tapi Ya didengarkan haters tuh. iya, maksudnya gitu. Walaupun mereka benar tapi kita tidak perlu dengar. Lo enggak itu tuh, saya bukan ngeledek dia loh. Enggak, saya nggak ngeledek dia, sumpah beneran. Banyak hater-hater saya di Instagram bilang, botak lu botak. Emang bener botak kan? Terus kalau kita mau dengerin, kita mau apa? Mau gue tumbuhin? Nggak mungkin kan? Jangan didengarkan. Walaupun benar pun jangan Tapi banyak didengarkan. yang salah juga Mas Dedi. Kenapa? Ya banyak lah yang salah. Kayak misalnya apa aja salah. Aku nyanyi, aku ngaji, dibilang itu suara radio. Kamu ngaji di belah suara radio? Iya, terus- Berarti kamu ngaji kresek-kresek dong bunyi. Bukan suara kaset, Mas Dedi. Bukan suara Oh, aku. suara rekaman gitu. Suara rekaman. Mungkin waktu saat kamu ngaji tiba-tiba terdengar Enggak. inilah dia FM 321, begitu kali enggak? Enggak, jadi apa aja salah gitu. Aku pakai baju bagus salah, aku pakai baju Seksi salah. sedikit salah. Jadi semua salah. Jadi aku ya udah sih biarin aja. Yang penting kan yang ngejalani aku. Toh juga kan menjadi istri kedua itu adalah Tapi kamu nggak pilihan menjawab hidup pertanyaan aku. saya. Apakah kekayaan itu menjadi salah satu faktor? Kalau saya jujur aja iya. Sayang saya bukan perempuan. Kalau misalnya kekayaan menjadi faktor, ya gini ya. Siapa sih yang mau hidupnya susah di masa yang akan Betul, datang? makanya. ya kan? Gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya nggak ada cinta, itu juga nggak akan bisa dilakuin, Mas Dedi. Wih, luar biasa kamu kayak Bener Iwan ya? Fals kamu. Kata-katanya tuh. Mas Dedi lucu banget deh. Oh, masa sih? Kayak badut. Ih. Gak apa-apa, kamu suka kan yang begini-begini kan? Tapi tuh aku dulunya tuh nggak pernah ada mantan yang botak dulunya. Kenapa ya? ya? Gak apa-apa, saya jadi suami kedua juga gak apa-apa. Kamu bilang sama suami kamu dong, enak aja istri kedua, saya juga mau punya suami kedua gitu. Enggak lah, satunya cukup kok. Satu aja cukup. Oh ya. Terus ada orang mengatakan bahwa ini adalah settingan. Ya kan, ini pernikahan settingan atau kawin kontrak lah apalah gitu. Gimana menanggapi hal tersebut? Ya,
mungkin image settingan itu udah ada dari kemarin, yang ada sempat gimmick-gimmick tamparan film itu. Tapi kan aku tegaskan sekali lagi, setelah dari situ nggak ada lagi settingan gitu, nggak mungkin lah pernikahan di setting gitu. Ntar kalau punya anak settingan juga gitu, ntar kalau mati settingan juga, kan nggak mungkin Mas Dedi. Kalau punya anak mah bukan settingan, itu namanya kecelakaan. Oh, punya anak Enggak lah, yang settingan. pasti aku tegaskan, aku bisa mempertanggungjawabkan omongan aku. Jadi pernikahan aku ini memang bener, jadi bukan settingan. Bukan settingan, beneran nikah. Beneran nikah. Oke, kalau yang kawin kontrak tuh gimana? Enggak lah, Kalau kawin kontrak kan beneran kawin, tapi maksudnya ada jangka waktunya, nanti pisah gitu. Enggak lah Mas Dedi. Ya jalani aja ke depannya. Yang penting kan kita saling menjaga komitmen aja masing-masing. Terus kenapa di pernikahan tersebut tidak terlihat kedua orang tuanya Suryono sendiri? Pada saat itu mau ketemu sih gitu, mau datang, tapi emang gak ada pekerjaan yang nggak bisa ditinggalin banget, jadi nggak datang. Tapi sebelum acara aku sempat telepon, sedih juga sih gitu, sedih ya. Maksudnya ini kan pernikahan pertama ya buat aku gitu. Ya maksudnya kan aku mengharapkan, aku nggak mengharapkan apa-apa sih, aku mengharapkan kehadiran orang tuanya aja. Tapi ya emang aku mengerti, jadi ada emang kesibukan banget yang nggak bisa ditinggalin. Bella kenapa harus bilang ini pernikahan pertama? Ya maksudnya kan Kalau kamu bilang ini kan pernikahan pertama ya buat aku, berarti akan ada pernikahan kedua dan ketiga. Bukan, maksudnya gini loh Mas Dedi. Kalau orang kan mungkin kalau udah aku kan belum pernah menikah ya, belum pernah ngerasain gimana rasanya bahagia, gimana rasanya punya suami gitu. Jadi ya otomatis kayak anak pertama nih, aku anak pertama, pasti kan kalau anak pertama lebih segala-galanya, kayak misalnya nunggu anaknya mau kelahiran. Kalau kedua, ketiga kan mungkin udah biasa aja. Jadi ini itu yang pertama tuh bener-bener ngebuat aku ya seneng banget gitu. Kan buat dia kan yang kedua mungkin udah biasa aja. Aku tegaskan sekali lagi gitu, ya kamu juga harus mengerti aku gitu. Kan aku kan juga belum pernah menikah sebelumnya. Jadi ya aku mau sesuatu hal yang spesial gitu loh. Oke. Nah, media ini kan mengatakan bahwa pernikahan ini adalah pengalihan isu masalah tentang prostitusi online kemarin itu kan. Kamu nanggepin itu gimana? Kalau misalnya itu kemarin ya sempat udah banyak banget tuh merebak kesana kesini. Kebenaran banget nih, itu pengacaranya si itu yang ketangkap itu temannya suami aku. Terus si itu yang pengacaranya temannya suami aku. Terus aku bilang kalau misalnya dia sempat ngomongin aku datengin dia langsung, soalnya aku emang gak ada sangkut pautnya sama sekali. Setelah dari situ dia langsung mengeluarkan statement, iya emang setelah ditanya sama RA, aku memang tidak ada hubungan aneh-aneh kayak hubungan dia sama AA atau yang lain-lain gitu, hanya sekedar teman. Jadi dulu tahun 2011 ketika aku baru sampai Jakarta, aku kenal sama temannya dia itu temennya si RA ini. Terus RA kenal sama owner majalah. Terus owner majalah itu mau foto aku buat cover. Ya nggak apa-apa dong, itu pekerjaan yang positif, aku ambil. Setelah dari situ kita nggak ada komunikasi lagi sama sekali, nggak ada. Maksudnya apa sih? Gue nggak ngerti sih Mas Dedi. Kamu bicaranya bikin pusing gitu. Maksudnya gimana? Apa nih? Jadi intinya aja, Mas intinya Dedi. yang BS itu bukan Bella Sophie Bukan berarti. Bella Sophie. Jadi yang aku tahu itu inisial itu udah ada dari 4 tahun yang lalu loh. Dari 4 tahun yang lalu. Aku udah tahu itu dari salah satu situs. Pertanyaan terakhir. Kamu sesayang apa sama Suryono? Ya sayang lah, namanya dia suami aku, sayang banget. Sayang banget, oke. Karena setelah ini kita akan telepon Suryononya mau tanya sesayang apa sama Bella Sophie. Setelah ini, tetap di Hitam Putih.